Allah SAW, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari berbahagia ini kita hadir kembali di majelis yang mubarak ini, di kajian rutin kita di pembahasan kitab Thulathiyat Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat akan setiap hadis yang telah kita baca dan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pun demikian pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi bekal dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mulai, ini buku yang kemarin titip ya, ada 2 ya. Kita sekarang sampai pada pembahasan Ats-Tsulatsiyatut Tsaminatu wal 20, Tsulatsiyah yang ke-28, suwaru istijabatid du'a, bentuk dikabulkannya doa. Yaitu hadis an Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yad'u bi da'watin, tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia berdoa dengan satu doa, laisa fiha ithmun, tidak ada di dalamnya dosa, wala qati'atu rahimin, tidak juga di dalamnya pemutusan tali rahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, melainkan dengannya Allah akan berikan kepada dia satu di antara 3 perkara. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, bisa jadi nanti akan disegerakan untuknya doanya di dunia. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, dan bisa jadi Allah akan simpan untuknya sebagai pahala di akhirat, di surga. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau kalau tidak 2 kemungkinan yang pertama, maka Allah akan palingkan darinya keburukan yang semisalnya. Qalu, kemudian mereka berkata, idzan nukthiru, kalau demikian kita akan memperbanyak doa. Qala Allahu akbar, maka Allah Subhanahu, Nabi bersabda, Allah, yaitu balasan Allah lebih banyak lagi bagi orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, qala asy-syarih al-muallif, yakni Syekh Dr. Mihran Mahir Utsman hafizahullahu taala, hadzal haditsu dalilun ala anna man da'a. Hadis ini adalah dalil bahwasannya orang yang berdoa wa khala du'ahu minal mawani, dan doanya itu lepas, kosong, bebas dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa, fa innallaha yu'tihi ihda thalathin, maka sungguhnya Allah akan berikan kepada dia satu di antara 3 perkara. Ya, dikasih satu di antara 3 perkara. Memberikan makna kepada kita bahwasannya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah memenuhi syarat diterimanya doa dan bebas dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti didengar oleh Allah, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bentuk pengijabahan, pengkabulan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang layak dan sesuai dengan apa yang bijak menurut kebijakan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kebijakan dan kemauan serta keinginan kita sendiri. Makanya Allah berikan kepada dia satu di antara 3 pilihan, dan yang milih Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 3 perkara akan diberikan kepada kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-atiyatul ula an tu'ajjala da'watuhu fayu'ta ma sa'al. Ya, diberikan pemberian yang pertama, yaitu disegerakan doanya, diberikan kepada dia apa yang dia minta.
Di dunia langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia langsung diberikan apa yang dia minta dan apa yang dia mau oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali minta dilapangkan rezekinya, dilapang rezekinya. Barangkali dimudahkan usahanya, mudah usahanya. Barangkali diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali diberikan kesembuhan, kasih kesembuhan, dan segenap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara para ulama ahli hadis, sama sekali rahmani rahimakumullah, kalau tidak salah adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Termasuk di antara pernyataan beliau adalah, aku malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya benar-benar mustajab. Dikabulkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masing-masing di antara kita insya Allah memiliki pengalaman yang demikian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selang beberapa waktu ternyata apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, kalau boleh saya berikan contoh misalkan ya, dulu waktu saya SMA pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begini doa saya, mungkin agak lucu doanya ya. Saya berdoa kepada ya Allah, kalau nanti saya sudah lulus SMA, saya minta saya bekerja di depan komputer, kemudian bisa ngaji. Itu doa saya. Tapi milih kerjaan ini, milih kerja ning ngarepe komputer. Ya, bekerja di depan komputer, kemudian bisa ngaji. Lalu saya diterima bekerja di Aqua, ya dengan sebab pertolongan syafaatnya calon mertua saat itu ya, belum jadi mertua. Kemudian 3 bulan pertama bekerja di Manol ya, kuli bongkar muat. Kemudian setelah itu di administrasi gudang material. Nah, bener. Kemudian saya mulai bekerja di depan komputer dan bisa ngaji. Kalau pagi, alhamdulillah tidak terkena sip, masuk pagi di pabrik. Pagi di pabrik, kalau malam ngaji di Ustadzuna Agus Hasan Basori hafizahullahu ta'ala sampai 3 tahun. Kemudian setelah itu saya resign, keluar dari pabrik untuk melanjutkan belajar lebih lanjut. Nah, seperti itu pengalaman-pengalaman insya Allah masing-masing di antara kita memilikinya. Ya, kita berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal ya, masing-masing di antara kita ceritakan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap doanya orang-orang yang berdoa kepadanya dan tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan bahwasanya kalau seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau kemudian hambanya menurunkan tangannya dalam keadaan hamba tidak mendapatkan apa-apa. Pasti akan diberi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemberian yang pertama ini dikabulkan di dunia sesuai dengan permintaannya. Lalu laqiyatu tsaniyatu, pemberian yang kedua, an yuhrama ma sa'alahu fid dunya, ya, atau an yuhrima ma sa'alahu fid dunya, diharamkan, dihalangi dia dari apa yang dia minta di dunia, walakin yadakhirallahu lahu ajra hadhi da'wati fil akhirah, akan tapi Allah simpan untuknya pahala doa ini di akhirat. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaannya di dunia, tapi Allah jadikan doanya itu sebagai pahala di akhirat. Barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apa yang kita minta itu lebih baik untuk kita, enggak. Jadi harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa sesuatu kok enggak dikabul-kabulkan, berdoa sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, bahkan 10 tahun 20 tahun tidak dikabulkan, tapi tiap hari kita terus berdoa dengan permohonan yang sama,
maka husnudzonlah, berarti barangkali apa yang kita minta kepada Allah itu tidak baik untuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan doa kita sebagai pahala nanti di akhirat. Itu sudah, ya kalau pakai bahasa kita, dongomu ke api kayak kon tak dadekno ganjaran di akhirat. Begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi jangan pernah kemudian ada di antara kita berkata demikian, ya aku sudah berdoa bertahun-tahun lamanya, kenapa enggak dikabulkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku akan jawab doa-doa kalian. Mana gitu ya. Jangan tanya mana-mana. Karena Allah akan, ya tadi itu, berikan satu di antara tiga perkara. Satu diberi dunia, kalau enggak jadi pahala di akhirat. Enggak ada yang rugi. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wa qad wurida fi ba'dil athar, dan telah disebutkan pada sebagian athar anna min istijabillahi lahu fid dunya, ya benar tadi, ya, bahwasannya orang yang man istajaballahu lahu fid dunya, bahwasannya orang yang Allah kabulkan untuknya pahalanya atau doanya di dunia, idza ra'a thawaba man iddakharallahu lahu ajra da'watahu, seandainya dia melihat pahala yang Allah simpan untuknya akan pahala doanya, yatamanna anna law khurima minal ijabati fid dunya, maka nanti dia akan berangan-angan, andaikan saja dulu doaku enggak dikabulkan di dunia, ya, liyahdhaf bi thawabil akhirah, agar dia mendapatkan pahala akhirat. Begitu. Jadi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dari pembahasan ini atau dari apa yang dikatakan oleh mu'alif ini, ternyata doa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ternyata lebih baik daripada dikabulkannya di dunia. Ya. Jadi kalau dikabulkan di dunia itu adalah pahala yang disegerakan. Tapi kalau dikabulkan di akhirat, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Bahkan orang yang dulu doa-doanya dikabulkan di dunia, nanti pada hari akhirat begitu melihat orang-orang yang gak pernah dikabulkan doa mereka di dunia, tapi dijadikan pahala, mereka akan iri. Mereka akan berangan-angan, bahkan berandai kata, andaikan saja dulu gak ada yang dikabulkan di dunia, agar aku dapat pahala sebesar ini di akhirat. Seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan doa kita di dunia, permintaan-permintaan duniawi kita di dunia, maka yakinlah kita akan mendapatkan yang lebih baik nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-atiyatu tsalitsah, pemberian yang ketiga, an yusrifallahu anhu minas su'i qadra du'aihi. Allah akan palingkan darinya keburukan yang sekadar seukuran dengan doanya. Allah palingkan dia dari keburukan, artinya dari penolak bala. Maka kalau kita kesimpulkan hadis ini, doa yang kita kabulkan bisa jadi dikabulkan di dunia, bisa jadi pahala di akhirat, bisa jadi sebagai penolak bala. Mithalu dzalik, contoh yang demikian, yas'alu Zaidun malan, si Zaid minta harta, fala yu'tal malu, fala yu'tal mala, lalu dia tidak diberi harta. Walakin, akan tetapi, yusrifullahu anhu maradan, akan tapi Allah palingkan dia dari satu penyakit, laulad du'a'u lanazala bi. Seandainya bukan karena doanya, maka penyakit itu akan turun kepadanya. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu. Ya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia sehat. Di saat teman-teman sebayanya sudah sakit, bahkan dia panjang usia, di saat teman-teman sebayanya sudah pulang semuanya, ya sudah wafat semuanya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka di sini marilah kita melihat diri kita sendiri, lalu bandingkan dengan teman-teman kita.
Bandingkan dengan saudara-saudara kita. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diri kita sekarang, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Allah berikan kepada kita semangat taufik untuk menuntut ilmu, untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Lalu kita lihat barangkali teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Ada teman-teman yang mati kena narkoba. Kan gitu nggih? Ada gitu ya. Ini kan saya cerita tentang diri saya, tentang teman-teman gitu ya. Teman-teman SD, masya Allah, yang dulu sering bergaul dengan saya, kesana kemari gitu ya. Bahkan saya sering ke rumahnya makan. Namun sego karak nu jeneng apa Bu? Namun sego karak. Apa dikai napa? Klopo napa jenenge niku? Nggih wis ngoten niku sego karak kok menjeng masyaallah gitu. Saya datang ke rumahnya. Ya kalau sekolah siang gitu dulu kan ada masuk siang gitu ya. Kita pagi belajar di rumahnya begitu ya. Kemudian qadarullah wa masya'a fa'al. Ya sekali rahmani rahmakumullahu taala, dia terkena narkoba tatkala sudah lulus SMA, kemudian dia wafat. Terakhir ketemu sholat Jumat kurus kering. Itu ya, kemudian saya mendengar beritanya wafat. Nah, melihat yang seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan kita teman-teman baik. Allah pilihkan kita lingkungan yang baik. Sehingga kita tidak mengenal kecuali kebaikan-kebaikan. Sementara yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik dia mengenal lingkungan yang baik. Akhirnya tatkala dia kuliah ketemu dengan teman-teman yang buruk, lalu terjerat dengan narkoba dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, seperti itu. Ya. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian itu barangkali karena di antara sebabnya adalah sebab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau setiap doa-doa apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tiap hari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali 17 rakaat ya dalam setiap sehari semalamnya. Semuanya adalah doa dari awal sampai akhir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak akan menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir, dan tidak akan menambah umur kecuali kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi di antara perkara yang bisa menolak takdir yang belum terjadi adalah doa. Dan doa itu merupakan bagian dari ikhtiar. Bukan berarti kemudian doa merubah takdir yang awalnya buruk menjadi jelek atau sebaliknya, enggak. Ya, doa itu bagian dari takdir juga. Tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awalnya dia miskin misal, lalu berdoa, ya Allah, Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyak hartaku misalkan. Lalu Allah berikan kepada dia harta yang banyak, dilapangkan untuk dia rezekinya. Maka jalan takdir dia ya begitu. Awalnya orang ini takdirnya tulisannya begitu. Awalnya orang ini miskin, sempit rezekinya, lalu dia berdoa mohon kelapangan rezeki, lalu Allah rubah takdirnya ya menjadi orang yang berkelapangan di dalam rezekinya. Pada dasarnya tidak merubah takdir azali, karena doanya adalah bagian dari takdirnya. Cuman itu bagian dari ikhtiar kita. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la yughni hadharun min qadarin. Kehati-hatian tidak akan mencukupi takdir. Tidak cukup. Artinya apa? Tidak akan merubah apa-apa. Orang berhati-hati dengan tidak berhati-hati itu tidak merubah apa-apa. Ya, dan sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Cuman memang kita disuruh untuk berhati-hati begitu. Kita naik motor misalkan sudah hati-hati banget. Jaga jarak dari depan, orang di belakang kita nggak jaga jarak. Ya, kita misalkan di depan kita karena kita jaga jarak,
dari mobil di depan kita, begitu ada rem mendadak kita nutut, tidak sempat nabrak kendaraan yang di depan, yang di belakang kita nggak jaga jarak, akhirnya kita yang ketabrak, kan begitu. Ya, artinya kehati-hatian tidak akan merubah takdir. Kalau sudah waktunya datang bala, ya datang kepada dia. Cuman itu bagian dari usaha saja. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat bagi apa yang telah turun dan apa yang belum turun. Wa innal bala'a la yanzilu. Dan sesungguhnya bala itu benar-benar akan turun. Fayatalaqahu du'a'u. Lalu doa pun menghadapinya. Fayatalijani ila yaumil qiyamah. Lalu keduanya saling berbenturan hingga hari kiamat. Luar biasa kekuatan doa. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Doa apa saja sudah. Doa minta dunia, doa minta akhirat, doa apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara fungsinya menjadi penolak bala. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Ya. Kemudian wa du'a'u, dan doa itu imma an yakuna qawiyan fayaruddul qada, bisa jadi doanya itu menjadi doa yang kuat hingga dia bisa menolak takdir, menolak qada. Wa amma an yakuna ghaira dzalik, bisa jadi doanya itu tidak kuat, ya, fa yukhaffifuhu, lalu melemahkannya, kama qalahu Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka semakin kuat doa yang kita panjatkan kepada Allah, kuatnya doa ini berarti tatkala kita berdoa terus menerus berdoa dan banyak berdoa kepada Allah, semakin banyak berdoa kepada Allah, maka semakin kuat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berdoa arang-arang, kadang-kadang lek eling donga ka eling gak ndonga. Misalkan semacam itu ya. Dalam sholat pun demikian, wis akeh gak khusyuke timbang khusyuke. Ya, jadi dalam sholat misalkan ilingi mek takbir mek salam tok. Takbir Allahu Akbar khusyuk hilang, mau iling-ilinge krungu imam assalamualaikum warahmatullahi melok salam. Wis mari le. Nang nang dia yang membawa wis refleks lambe ini. Ya, refleks di dalam zikir dan doanya. Nah, ini doanya tidak kuat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Kalau tidak kuat, ya maka itu adalah di antara perkara yang tidak mampu menolak apa? Bala. Wallahu yuqaddirul umura bi asbabiyah, dan Allah itu mentakdirkan segala perkara itu dengan sebab-sebabnya. Wallahu yuqaddiru, dan Allah itu yang telah mentakdirkan anna fulanan, bahwasanya si fulan taqillu alaihil masaib li kasrati du'aihi, menjadi sedikit atasnya musibah-musibah karena banyak doanya. Wa anna fulanan la yad'u wa taqsuru masaibuhu, dan si fulan tidak banyak berdoa, akhirnya apa? Banyak musibahnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka perbanyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mana wis pokoke ndonga. Ya gak apal dongane, mosok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aja gak apal. Apal toh, Bu? Apal. Nah, itu dibaca berulang-ulang. Diperbanyak untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa ya. Ya, di samping maknanya juga di antara fungsi dan hikmahnya menolak bala. Wa amma qaulu sahabati lin nabi, adapun ucapan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan nukthir, kalau demikian kami banyak, ai minat doa, kami akan perbanyak doa. Wa qaulu Rasulillah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allah lebih banyak, maknanya kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, annallaha aktsaru thawaban wa ata'an, bahwasanya Allah itu maha banyak pahala dan pemberiannya, mimma fi nufusikum, dari apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian. Artinya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, Allah itu akan lebih banyak memberi dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau meminta itu kan sebatas dengan pengetahuan kita, tidak akan bisa keluar dari apa yang tidak bisa kita imajinasikan.
Ya, kita permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas dengan pengetahuan kita, tidak akan bisa keluar dari apa yang belum kita ketahui, tidak akan keluar permohonan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, bahkan apa yang tidak kita minta, bahkan apa yang belum terbersit di dalam angan-angan kita untuk memintanya. Allah akan berikan itu kepada kita. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Itu yang dimaksud dengan Allahu Akbar. Allah lebih banyak lagi. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, maka kebaikan yang kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang tak terbatas atau yang terbatas. Tapi kebaikan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita adalah kebaikan-kebaikan yang tak terbatas. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, maka fa'akthiru ma syi'tum, perbanyaklah oleh kalian semau kalian. Fa innahu ta'ala yuqabilu adiyatakum, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa kalian bima huwa akthar, dengan apa yang lebih banyak minda darinya, wa ajal, dan lebih agung. Allah akan balas doa-doa kita dengan yang lebih banyak dan lebih agung. Apakah itu berupa pemberian di dunia, apakah itu berupa pahala di akhirat, ataukah berupa apa? Penolak bala, ditolaknya bala dari diri kita karena sebab doa-doa yang kita panjatkan. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, beliau berkata, hadal hadis ini min at-tafsiri al-musnadi liqaulillahi azza wajal, ini termasuk bagian dari tafsir musnad bagi firman Allah azza wajal, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku akan jawab doa-doa kalian. Fahadha kulluhu minal istijabah, maka ini semuanya adalah bagian dari pengkabulan doa, diijabahinya doa. Jadi ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepada aku akan jawab, kabulkan doa. Nah, pengkabulan doa itu satu di antara tiga perkara. Tadi itu sudah kita jelaskan. Wallahu karimun walakinnahu hakimun. Allah itu karimun, memiliki makna maha mulia, juga memiliki makna maha pemurah, maha penderma. Ini Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu hakimun, akan tapi Allah itu hakim, bijaksana. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Allah karimun wa hakim. Allah maha penderma, maha mulia, tapi juga Allah maha bijaksana. Wa min hikmatillah, dan termasuk bagian dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, alla yaj'al al-ijabata ahyanan li sahibiha, bahwasanya Allah tidak akan menjadikan pengkabulan doa kadang-kadang gitu ya bagi pemiliknya atau orang yang berdoa kepadanya dengan bentuk kebijaksanaan. Allah enggak mengkabulkan doanya, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaannya. Ini bentuk hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Walaw ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu." Dan seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka langit dan bumi akan rusak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengikuti hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengikuti nafsu kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari nafsu, permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengikuti nafsu kita. Ya, tapi mengikuti apa yang bijak, apa yang penuh dengan hikmah dari hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min ibadillah, dan ada di antara hamba-hamba Allah man, orang yang lau istajaba lahu, seandainya Allah mengkabulkan untuknya doanya, fa'aghnahu, lalu Allah jadikan dia kaya, labagha fil ardi, maka dia akan berbuat sewenang-wenang di permukaan bumi, kayak Qarun misalkan. Ya, ini jangan-jangan orang ini atau anak ini kalau dikabulkan doanya jaluk soge kayak Qarun, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya kan, di dalam sejarah kan seperti itu. Korun awalnya miskin, lalu didoakan atau berdoa dikabulkan doanya, lalu jadi kaya. Setelah kaya dia jadi sewenang-wenang. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka man yabtalihi bidarra liyasma'a tadarru'ahu. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan madarat, sakit, penyakit, musibah yang berat. Tujuannya adalah agar Allah mendengar tadarruknya. Ya, Allah ingin mendengar apanya? Doanya yang penuh dengan tadarruk, kekhusyuan, khudu, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu khairun lahu fi akhirati, karena itu lebih baik baginya di akhiratnya. Fasubhanal hakimul khabir. Fasubhanal hakimil khabir. Dan maha suci Allah, zat yang maha hakim, lagi zat yang maha mengetahui, ya. Jadi Allah tidak mengabulkan doanya. Ini orang ini terkena sakit, orang ini terkena miskin gitu ya, miskin, tidak punya harta, fakir. Dia minta harta kepada Allah, dia minta sembuh kepada Allah, enggak dikasih harta, enggak dikasih kesembuhan. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dia ketekunan dalam berdoa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk dia tidak pernah putus asa dalam berdoa. Tiap hari selalu bertadarruk, tiap hari selalu khudu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih baik bagi dia. Ya. Kenapa semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali orang itu tidak kuat dengan godaan harta. Tatkala fakir, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu dikasih kaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sakit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu sehat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang-orang yang demikian. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Maka wayam bagi alal abdi an ya'lama anna khiratallahi lahu khairun min khirati nafsi li nafsihi. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwasanya pilihan Allah untuknya lebih baik dari pilihan dirinya untuk dirinya sendiri. Pilihan Allah itu lebih baik. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Makanya kita disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, melakukan salat istikharah. Salat istikharah itu pada dasarnya salat apa sih, Bu? Golek jodoh. Kadang-kadang wis digawe napa nek golek jodoh tok ae ya. Lek katene napa ngelamar atau dilamar baru istikharah. Lek liyane gak perlu istikharah. Anda ini dalam segala urusan. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Yang misalkan melihat peluang bisnis, saiki musim apa ya? Peluang bisnis apa didelok kaya ani sing rame iki wis. Aku tak mau ngawali usaha ini. Lalu sholat istikharah. Begitu. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Di mana mindset sebagian di antara kita istikharah itu hanya tatkala mau nikah saja. Padahal enggak ya, mau bekerja, pilih pekerjaan dan seterusnya ya. Istikharah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Saya dulu pernah ada akhwat ya, habis lulus kuliah, lalu dia daftar PNS, lalu minta doa kepada saya agar diterima. Maka saya berdoa, iya semoga nggak diterima. Saya bilang gitu ya, semoga nggak diterima. Ternyata kemudian apa? Diterima. Ya, karena waktu saya bilang begitu, ya semoga nggak diterima. Ustadznya gimana sih? Saya minta doa agar diterima, kok malah nggak diterima. Lalu kemudian dia diterima. Ya, kenapa saya berdoa demikian malah justru seperti itu? Ya, karena saya pandang madorot. Kan begitu ya, melihat pekerjaan dan seterusnya, ya saya tidak menyebutkan bagaimananya, ya madarat, ya
banyak hal begitu nih, banyak perkara ya, sehingga kemudian menjadi futur gitu ya, ikhtilat campur baur dengan apa laki-laki jadinya futur, jauh dari apa majelis ilmu, pemenero duwe romanisi duwe tambah apa tambah ruwet kan begitu nih. Masalah rahmatullah taala. Nah ternyata memang demikian ya. Apa namanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa, satu doa, bukan berarti itu lebih baik bagi orang yang dikabulkan. Justru akan menjadi apa? Ujian bagi dia. Dia mampu nggak? Kuat nggak? Ya, yang ternyata kan kemudian tidak kuat. Sama sekali rahmatullah ta'ala. Ada apa namanya, kuat yang demikian, habis lulus kemudian dia keluar, kemudian dia bekerja. Padahal dulu masya Allah hijab sempurna dan seterusnya, lalu terakhir wis, nah, merotoli kabeh, ya. Semuanya lepas, ya itu apa namanya fitnah dunia, ya fitnah dunia. Ya, masalah rahmatullah taala. Makanya pilihan Allah lebih baik dari pilihan jiwa, yang kadang-kadang kita meminta sesuatu sesuai dengan hawa nafsu. Dikabulkan temenan sama Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kita tidak mampu untuk menjaga diri terfitnah di dalamnya. Yang berikutnya kata ma'alif, wa ta'ammal hatainil ayatain. Perhatikan dua ayat ini. Al-ula, ayat yang pertama, walau yu'ajjalullahu linnasi syarra isti'jalahu bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra, seandainya Allah segerakan keburukan bagi manusia, isti'jalahum, seperti permintaan mereka yang segera, bil khairi, dengan kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum, maka pastilah diakhiri untuk mereka ajal mereka. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, maka kami biarkan orang-orang yang mereka tidak berharap bertemu dengan kami, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya ya'mahuna, mereka bergelimangan dengannya. Tatkala menafsirkan ayat ini, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya yukhbiru ta'ala an hilmihi wa lutfi bi ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat hilmnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketidaktergesaannya Allah subhanahu wa ta'ala, walutfi, dan kelemah lembutan Allah bi'ibadi, kepada hamba-hambanya. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Halim, tidak tergesa-gesa. Latif, itu maha lembut. Annahu la yastajibu lahum idza da'u, bahwasanya Allah tidak menjawab doa mereka jika mereka berdoa ala anfusim, terhadap jiwa-jiwa mereka, au amwali, atau harta mereka, au auladi, atau anak-anak mereka, fi hali dajrihim wa ghadbihim, ya, pada kondisi lelah dan marah mereka. Wa annahu ya'lamu minhum adamal qasdi ila iradati dzalik, dan Allah Maha tahu dari mereka, ya, tidak adanya maksud, ya, keinginan untuk yang demikian. Yang kadang-kadang orang itu berdoa buruk untuk anaknya, buruk untuk hartanya, kan gitu ya, bahkan buruk untuk dirinya sendiri misalkan. Ya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensegerakannya, begitu ya, masih ditunda. Yang kemudian seseorang punya kesempatan untuk menghapus doa tersebut dengan beramal baik. Falihada, oleh karena inilah, la yastajibu lahum wal halatu hadihi, ya, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan untuk mereka, ya, dan kondisinya seperti ini, lutfan wa rahmatan, sebagai bentuk kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat kasih sayang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yastajibu lahum idza da'u li anfusihim, sebagaimana Allah jawab untuk mereka jika mereka berdoa untuk kebaikan diri mereka, auli amwali, atau harta mereka, wa uladi, atau anak-anak mereka, bil khairi wal barakati wan nama, dengan kebaikan, keberkahan, dan perkembangan atau pertumbuhan.
Walihada qala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum bil khairi." Seandainya Allah mensegerakan untuk manusia keburukan sebagaimana Allah segerakan untuk mereka kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum, maka pastilah diputuskan kepada mereka ajal mereka. Ai lau istajaba lahum kullama da'uhu bihi. Seandainya Allah kabulkan untuk mereka semua doa yang dengannya mereka berdoa, fi dzalika dalam yang demikian lakahum, maka pasti Allah akan binasakan mereka. Walakin akan tapi la yambagi al-iktsaru min dzalik, akan tapi tidak selayaknya seseorang memperbanyak dari yang demikian. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana telah datang riwayat dalam sebuah hadis, la tad'u ala anfusikum, kalian jangan mendoakan keburukan terhadap diri-diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, kalian jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, kalian jangan berdoa keburukan atas harta-harta kalian. Ya, terutama para orang tua ya, jangan berdoa buruk kepada anak-anaknya. Kemudian juga jangan berdoa buruk kepada hartanya. Ya. Duwe sepeda motor misalkan gitu ya, atau duwe kendaraan balak-balik mogok, ayo anjene motor laknat gitu. Masya Allah ya. Lek mari mbok laknat iku buakan nang jurang. Mari dilaknat teko nang bengkel ditandani wis gak sembodo belas ya. Di zaman Nabi SAW kalau sudah ada orang melaknat kendaraannya, maka Allah suruh bongkar tuh barang-barang yang ada di atas kendaraan ini tersebut, kemudian onta itu dilepas sudah. Wis dulno. Ya, aku tidak mau bersama dengan apa? Sesuatu yang sudah dilaknat. Gitu ya. Jadi mobilnya, kendaraannya habis dilaknat ya, kemudian jadi tumpah ya. Ya, Anda harusnya sudah dibuang sana. Ya, di cungkraan nang curang tanan ding gitu. Ya, dikilokno ya. Aja jadi tumbak ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Juga para anak-anak ya, sebetapapun mereka membuat kita marah misalkan, harus tahan. Disabar-sabarkan dirinya, berdoa-doa dengan kebaikan. Jangan sekali-kali berdoa dengan doa keburukan. Ya. Saya pernah mendengar ada seorang bapak, saking marahnya dia kepada anaknya, dia berdoa, wis kontak dungono melarat seumur hidup. Ngono Ibu. Ya napa Bu kira-kira Bu? Mandi napa mboten? Mandi, subhanallah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, kalimat orang tua keluar sudah, sumpah serapahnya karena marahnya dia kepada anaknya. Ya bertengkar dengan anaknya, lalu orang tua ini berkata dengan kalimat tersebut. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jangan sekali-kali kita seperti itu. Kita dibuat marah, mending diem dulu sampai habis amarah kita, baru kemudian kita memberikan nasihat kepada anak kita. Ya, jangan memberikan nasihat dalam keadaan kita marah-marah. Nanti keluar kata-kata yang tidak kita prediksi, keluar kata-kata yang tidak kita inginkan. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian Nabi bersabda, wala tuwafiqu minallahi sa'atan fiha ijabah. Ya, jangan sekali-kali tatkala kamu berdoa keburukan pas bertepatan dengan satu waktu dari sisi Allah yang di dalamnya Allah mengabulkan doa. Fastajibu lakum, Allah kabulkan untuk kalian doa-doa kalian. Ya. Wal haditsul ladzi dzakara Ibnu Katsir akhrajahu Muslim Abu Dawud. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Katsir, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud rahimahumullahu taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian ayat kedua yang perlu kita perhatikan yaitu dalam surah Qasas ayat 82, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi. Dan jadilah orang-orang yang beriman yang mereka berharap untuk menempati kedudukan Qarun bil amsi di sore hari kemarin. Yaquluna, mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Benar ya, aduhai benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya.
Walaula amannallahu alaina, seandainya Allah tidak anugerahkan kepada kami, la khasafa bina, pastilah Allah akan tenggelamkan kita. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, benar tidak beruntung orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan Qarun. Qarun kemarin dia bawa hartanya, dipamerkan kepada manusia, yang dibawa kunci gudangnya, ya, yang dipikul oleh kendaraan-kendaraan, saking banyaknya kunci gudangnya, apalagi isi daripada gudangnya. Tapi itu kemarin, besoknya sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Kemarin orang-orang beriman berkata, andaikan saja aku diberi seperti apa diberikan kepada Qarun. Besoknya mereka mengatakan apa yang mereka katakan? Ya, yang mereka katakan tadi itu, laula ammanallahu alaina, seandainya Allah tidak memberikan anugerah kepada kami. Ini anugerah kepada kami. Diberi tidak banyak harta seperti ini adalah anugerah kepada kami. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan kami dari fitnah. Ya, sebagaimana fitnah yang telah mengenai Qarun begitu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dia dikasih kekayaan, tidak kuat menyandangnya, akhirnya dia terjungkal di dalam kesesatan dan kebinasaan. Nah, orang-orang yang selamat saat itu mengatakan, wah, ini anugerah kepada kita. Kita sudah dikasih seperti ini, ya, tidak terkena fitnah dan tidak terkena adab. Ini adalah anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mengajarkan kepada kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, bahwasannya kita harus husnuzan. Apa yang saat sekarang ini kita berada di atasnya itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Ya, apa kebaikan yang saat ini sekarang kita berada di atasnya itu adalah apa yang terbaik untuk diri kita. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus husnuzan demikian agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan seperti riwayat atau nasihat wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, diantaranya undur ilaman wa asfala minkum wa la tandur ilaman wa fawqakum. Dzalika ajdaru alla napa. Ya, maknanya gini. Jadi lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Itu lebih layak bagi kalian untuk kalian alla tajdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kalian, ya. Jadi kemarinnya minta dikasih banyak harta seperti Qarun, sekarang malah bersyukur. Ya, tidak dikasih harta yang banyak seperti Qarun. Kalau dikasih seperti Qarun, jangan-jangan tenggelam kayak Qarun. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian wal haditsu fiha, ya, dan hadis itu di dalamnya, cerita itu di dalamnya, anil ladina ujibu bi Qarun, yakni orang-orang yang takjub, dibuat takjub dengan sebab Qarun. Lamma ra'au fi zinatihi, ya, tatkala mereka melihat dia pada perhiasannya, mereka berkata, ya laitalana misla ma utiya Qarun, duhai andaikan saja kita diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Fa'urimu min dzalik, lalu mereka diharamkan, terhalang dari yang demikian. Falamma khasafallahu bil ardh, maka tatkala Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi, alimu anna khiratallahi lahum khairun min khirati anfusihim li anfusihim. Tatkala mereka melihat Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi, maka mereka pun tahu pilihan Allah untuk mereka lebih baik daripada pilihan mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka milih punya banyak harta kayak Qarun, ternyata tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi karena sebab kesombongan dia. Ya, kesombongan dia di hadapan manusia. Ya, dan ternyata yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Qarun itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang Allah pilihkan untuk Qarun. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam itsnaini min mawani ijabati du'a. Nah, dalam hadis tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, dua perkara dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Apa dua perkara menjadi penghalang dikabulnya doa itu? Ad-du'a'u bi itsmin wa qati'ati rahimin.
atau qati'atir rahimi, doa dengan doa dosa dan doa dengan memutus tali rahim. Doa dosa, doa memohon dosa, ya, doa berdosa dan memutus tali rahim. Ya misalkan orang berdoa dosa itu ya nama Bu contohnya Bu? Ya nama Bu? Ya Allah perbanyak rezekiku agar aku bisa minum khamr. Waduh, ono wong donga ngoten kira-kira Bu. Misal ada yang berdoa seperti ini, doa dosa namanya. Ya, atau dia berdoa untuk mencelakai orang lain. Mencelakai orang lain ini juga doa. Di dalamnya ada dosa di dalam doa dia. Mencelakai orang lain, mendoakan orang lain agar celaka, begitu. Ya. Karena kebenciannya, karena hasadnya, karena iri dan dengkinya, misalnya dia mendoakan keburukan kepada orang lain, padahal dia nggak dizalimi, tidak terzalimi, atau memutus tali rahim. Ya, dia berdoa untuk memutus tali rahim. Misalkan dia berdoa apa jenenge buruk, ya jelas semuanya itu buruk, mendoakan orang tuanya, ya nang mati, cek nang oleh warisan, misalnya gitu. Mendoakan saudara-saudara mati kabeh, golek oleh bapak mati tak pek kabeh, begitu nggih. Ini memutus tali rahim. Misalkan doa seperti itu. Nah, itu penghalang dikabulkannya doa, enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doa-doa seperti itu. Ya, makanya di sini kita jangan khawatir doa keburukan saat kita berada di atas kebenaran. Kita berada di atas kebenaran, di atas hak. Lalu orang mendoakan kita dengan doa-doa keburukan, tidak usah khawatir, nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dikabulkan. Kenapa? Karena pada dua doa aja dua doa. Ya, ada dua penghalang dikabulkannya doa. Dosa dan memutus tali rahim. Jadi jangan khawatir. Tatkala kita berada di atas kebenaran, sekali lagi jangan khawatir dengan doa-doa keburukannya orang-orang yang berdoa. Ya, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mawani'ud du'ai katsiratun, dan penghalang-penghalang doa itu banyak. Minha di antaranya adalah adamus salati ala Rasulillah, tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW qabla doa, sebelum berdoa. Berarti ini doanya doa masalah. Karena doa itu ada dua nih. Ada doa masalah. Yang kedua doa apa Bu? Doa masalah sama doa. Halo Bu. Doa masalah sama doa enggak masalah. Doa masalah doa enggak masalah. Doa masalah dan doa ibadah. Ya. Doa masalah itu apa? Ya, doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya masalah. Masalah itu sanes masalah cara Jawa, Bu. Cara Indonesia, masalah itu permohonan. Jadi doa hajat. Kita hajat apa, perlu apa, berdoa. Nah, ini doa dengan mengangkat kedua tangan. Ada doa ibadah, tidak perlu mengangkat kedua tangan. Contoh, doa masuk masjid. Doa namanya doa. Nah, itu doa ibadah. Tidak perlu mengangkat tangan. Doa mau makan, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Semuanya doa-doa ibadah itu. Semua doa tapi ibadah. Ya, itu zikir namanya. Seperti itu tidak perlu mengangkat tangan. Adapun doa masalah, ini doa yang kita mengangkat tangan, dan di sana kita disyariatkan untuk membaca selawat. Nah, doa masalah ini baca selawat. Ya, tapi kalau doa napa ibadah tidak perlu baca selawat. Ya, mau makan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Napa Allahumma barik li fima ataitani. Oh, ngono sih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan kita misalkan. Ya, atau kita mau tidur, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismikallahumma ya. Bismikam. Enggak, hal itu bukan, enggak pakai apa?
selawat. Kenapa? Doanya doa ibadah keseharian, gitu ya. Tidak perlu baca selawat. Tapi kalau doa masalah, baca selawat. Kita mau berdoa, misalkan ya habis sholat, ya habis salam, habis salat, ya sholat sunnah, lalu kita berdoa, doa angkat tangan. Nah itu doa dengan membaca selawat, memuja dan memuji Allah lalu baca selawat. Kemudian apa tadi itu, wa adamul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini termasuk penghalang dikabulkannya doa, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak memerintah orang kepada kebaikan yang ditinggalkan, tidak melarang orang dari keburukan yang dilaksanakan, terutama di keluarganya sendiri. Ya ini kan yang apa, kita bicara diri kita lah, bicara keluarga kita sendiri lah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka jangan di kita melakukan pembiaran dalam rumah tangga kita. Ada satu kebaikan yang ditinggalkan, jangan dibiarkan. Untuk nyocot ya, untuk memerintah. Jangan membiarkan kemungkaran dilakukan, harus rewel untuk melarangnya. Apakah itu pasangan kita masing-masing, suami istri, atau anak-anak kita, atau saudara kita, ya, atau siapa saja yang kita dan mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kenapa tidak amar ma'ruf nahi munkar? Ini menjadi penghalang doa kita dikabulkan. Wa minha, dan diantara penghalang-penghalang dikabulkannya doa al-istijal, kesusu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya cepat, ya Allah wis donga kula niki ya saben dina pun donga ping 5 lho ya Allah ya. Nek seminggu lah wis pinten Bu? 35 gitu ya. Ya lek sak wulan pinten? 150. Betul nggih? 150 ya. Nggih wis hitung dhewe. Donga muni ya Allah mbok jenengan kabulaken ngoten lho. Ngoten gitu. Ini jenenge istijal. Tergesa-gesa. Enggak usah begitu, doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Wa aklul haram, makan haram. Banyak yang dimakan haram. Dari usaha haram, pekerjaan haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal ghaflatu hala du'a, dan lalai pada saat kondisi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk apa namanya? Ya lalai itu maksudnya ndonga tapi gak paham. Berdoa kepada Allah panjang, gak paham belas. Ndonga mbek ngerpek, Bu. Diwaca sak buku masyaallah dari awal sampai akhir, khatam selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Kon mang donga apa iso mbuh husnudzon wis tak waca kabeh mari. Ini lalai namanya. Dia enggak paham apa yang dia minta kepada Allah, yang enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Maka doa sedikit-sedikit saja paham apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang enggak paham belas. Bahasanya Arab kabeh gak paham belas. Yang penting husnudzon. Kayak biyen diajari ngene wapal khatam di luar kepala ndonga nyewotos banter sampai gak paham sing ngrungokno iki mau ngomong apa kan gitu ya. Ngomong terus oleh ndonga ngoten ya. Ya, kadang-kadang di acara-acara kampung begitu nggih. Misalkan ada orang berdoa saat di kuburan gitu ya. Saya dengarkan sampai konsentrasi gitu ya, memicingkan segala pikiran, mbek kuping tak arahkan ke mulutnya orang yang berdoa, gak paham Bu. Ya, dungane wadah kan dikabulno model apa lek ngene iki gitu ya. Ya, anta sing ngamini gak paham gitu ya, empu sing donga paham ta enggak. Ya, itu gak dikabulkan sama Allah kalau seperti itu. Itu namanya doanya orang lalai. Kemudian fakaifa yakunu ad-du'a bil itsm. Lalu bagaimana keberadaan doa itu dengan dosa? Ya, doa dengan dosa. Yaitu dengan sesuatu yang diharamkan. Maka sungguhnya ia tidak akan dikabulkan dikarenakan doa dengan dosa adalah kezaliman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan
beruntung. Ya, dia tidak akan beruntung. Wa man ustijiba lahu faqad aflah, dan yang dikabulkan doa maka dia beruntung. Jadi berdoa dengan dosa, berdoa dengan kezaliman. Tadi sudah kita sebutkan. Orang punya hutang misalkan ya, punya hutang tak nyaur-nyaur. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, buat orang yang menghutangi saya lupa. Dikabulkan? Gak. Jangan khawatir. Gitu ya, gak dikabulkan sama Allah. Kenapa dosa? Itu zalim dia. Gitu ya. Emangnya Allah akan bantu orang berbuat zalim? Tidak bakalan, Bu. Ya, tidak bakalan. Allah akan bantu orang berbuat zalim. Mengabulkan orang zalim itu tidak bakalan. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya. Amma du'a bi qati'atir rahimi fahada takhsisun ba'da ta'mim. Adapun doa dengan memutus tali rahim maka ini pengkhususan setelah pengumuman. Ya, kalau tadi kan doa dengan dosa itu umum, lebih khususnya doa memutus tali rahim. Ini juga bagian dari dosa, tapi dikhususkan. Wal muradu hujranul qarabah binahwi idza'in aw saddin nahwu Allahumma ba'id baini wa baina abi. Contohnya ada orang berdoa, ya Allah jauhkan antara aku dengan bapakku. Kaya ndonga katene napa iftitah Allah ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Dia berdoa Allahumma ba'id baini wa baina abi kama ba'ta baina masyriqi wal maghrib. Masyaallah. Doa memutus tali rahim, ya Allah jauhkan antara aku dengan bapakku sebagaimana jauhkan antara timur dan barat. Subhanallah. Ya, orang seperti ini enggak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha takhsisu yadullu ala 'azimi ismi qati'ati rahimi. Pengkhususan ini menunjukkan ya bahwasanya menjadi dalil akan besarnya dosa memutus tali rahim. Fa ifradu bi dzikri yaqtadi annaha ma'siyatun min kaba'iriz dzunubi. Maka mensendirikannya dengan penyebutan berkonsekuensi bahwasannya ia adalah maksiat dari sebesar-besarnya dosa. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-arham rahim itu adalah al-qarib, kerabat. Kerabat itu ya jelas nih, kandung. Misalkan ya saudara kandungnya, bapak ibunya, paman bibinya, sepupunya, ya misanannya, mindoannya, itu semua adalah kerabat. Ya, selagi kita mengetahui mereka itu adalah kerabat kita, kita punya kewajiban apa menyambung mereka. Jangan sampai kita memutus mereka. Semaksimal mungkin, semampu kita. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, mana yang perlu kita sambung? Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, perlu kita sambung. Apalagi masih ada yang tua, perlu kita datangi yang tua, kemudian kita minta ditunjukkan mana saja kerabat saya, mana saja rahim saya, minta ditunjukkan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Saya pernah buat pohon silsilah untuk keluarga saya dari bapak ya, yang sambung sampai di kerabat yang ada di Surabaya, di mana itu Benowo, jauh sana. Lalu saya datang ke sana, cari sepupu, mendatangi sepupu bapak saya manggilnya Pak D. Saya minta, saya buat bagan begitu ya di program komputer, pohon nasab begitu ya. Saya buat banyak, ternyata masya Allah di kampung itu hampir semuanya adalah saudara, masya Allah. Itu padahal yang saya datangi cuman beberapa orang saja. Yang semasa kecil saya diajak ke sana, yang lain banyak. Ya, saya nggak tahu kalau itu saudara saya. Bahkan ada di antara mereka yang pernah nyapa saya, ikut dulur murek, dulur tekondi, gitu. Subhanallah, kan gitu ya. Dan sudah mulai wafat ini, kita semakin kepaten opor ya. Kalau sudah maksimal yang kita kerjakan ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha, ittaqullaha
mastata'tum. Kita menyambung apa yang bisa kita sambung, yang kita bisa mengetahuinya. Izin mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kemudian, nah di antara besar dosanya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala asaitum min tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah jika kalian berkuasa lalu kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi lalu kalian putus tali rahim kalian, maka ulaik, mereka itulah orang putus tali rahim itu adalah alladzina la'anahumullah, Allah melaknat mereka, fa asammahum wa a'ma absarhum, lalu Allah akan buat tuli mereka dan Allah buat buta mereka. Ya, jadi ancamannya berat. Orang yang putus tali rahim itu dilaknat sama Allah, dibuat tuli dan dibuat buta penglihatan mereka, menunjukkan dosa besar. Dan telah disebutkan dalam At-Tamhid ya fil Muwatta min ma'ani wal asanid mil Ibnu Abdul Bar dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Ma min abdin yad'ullah bi da'watin," tidak ada di antara seorang hamba yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, fatadhabu, ya dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa lalu dia pergi, hatta yu'ajjila lahu fid dunya, hingga disegerakan untuknya di dunia, aw yadakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpan untuk dia di akhirat, idza huwa lam yu'ajjil, selagi dia tidak tergesa-gesa, aw yaqnat, atau selagi dia tidak berputus asa. Ya, jadi kalau orang itu tidak tergesa-gesa dalam berdoa dan tidak putus asa, wis ndonga wis 10 tahun dikai spray sak donga-dongan wis gak butuh, ya sudah, gak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak dikabulkan di dunia, ya enggak jadi pahala di akhirat, sia-sia. Ya kenapa? Karena dia melakukan penghalang mewali dosa. Atau bahkan ada orang yang putus asa dengan malah protes sama Allah. Dia ndonga, ya Allah, kula jenengan lulusaken sertifikasi ya Allah. Jadi dhek melok sertifikasi gak katut-katut dadi guru gitu nggih. Marang ngoten, wis anjene Allah pilih kasih. Ndonga balik-balik ketiga iku nuk atau ndonga balik-balik tiga iya. Gitu ya. Ini orang apa jenenge? Wis putus asa ya protes lho sak karepe Allah to. Ngekei gak ngekei apa jari Allah lah apa mbok protes. Kan itu ya. Ini ya gak bakal dikabulkan sama Allah doanya seperti ini ya. Kalau Urwa berkata, faqultu ya amatahu, duai ibunda, wa kaifa ajalatu wa qunutu, bagaimana tergesa-gesanya dia dan putus asanya dia, qalat yaqulu qad sa'altu falam uta wa ta'utu falam ujab. Aku telah minta enggak dikasih, aku telah berdoa enggak dikabulkan. Nah, ini tergesa-gesa, kesusu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atar ini telah menetapkan bahwa termasuk penghalang-penghalang pekabulan doa adalah ketergesaan dalam berdoa, meminta kepada Allah, usah tergesa-gesa. Nabi SAW pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan bagi salah seorang di antara kalian selagi tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li, dia berkata aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan kepada aku. Jangan seperti itu. Yang kita harus ingat pokok yang pertama tadi pasti dikabulkan oleh Allah, pasti didengar, dikabulkan. Cuman dikabulkannya dengan satu di antara tiga perkara, pasti dikabulkan. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, tidak ada di antara seorang hamba mukmin yang berdoa kepada Allah dengan satu doa lalu doa itu pun pergi dengan pengharapan hingga disegerakan untuknya di dunia atau disimpankan untuknya di akhirat. Sama dengan hadis tadi jelas. Dan di dalam hadis tersebut terdapat bagian dari faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang dia berikan yang dia anggap besar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah lebih banyak mengabulkan doa. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu semua perkara ringan, kecil, tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, idza da'a ahadukum, jika berdoa salah seorang di antara kalian, fala yaqul, maka jangan berkata
Allahumma firli in syita, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ini enggak napa jenenge gak niat ndongane. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Gitu ya. Ya kalau kita jawab pakai bahasa kita ya sakaremu gitu ya. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ada orang misalkan datang kepada kita, lek sampean gelem ngutang ngono aku, lek gak gelem ya wis mulya. Kan ngoten. Gampang ae wong dolek utangan kok gak butuh ngono modele. Ya. Ndonga kok ngono. Kan gitu ya. Walakin dia azimil masalah, kan tapi hendaknya dia itu napa menekatkan permintaannya. Wal yu'azzim ar-rahbah, dia mengagungkan pengharapannya. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un 'atha, karena Allah itu tidak menganggap besar sesuatu pun yang dia berikan kepada hambanya. Semua itu kecil. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi, seandainya seluruh bangsa manusia dan bangsa jin dari awal sampai akhir berada di atas satu tanah lapang yang sama, lalu semuanya meminta kepada Allah, lalu Allah berikan kepada masing-masing permintaannya, semuanya dikasih sama Allah. Gitu ya. Itu seperti satu tetes air dibandingkan dengan apa? Lautan. Gitu ya. Jadi jangan pernah apa membatasi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, loh iki mang ya. Ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang awal kalian, akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri dalam satu tanah lapang yang sama, fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu mereka minta kepada aku, lalu kuberikan masing-masing manusia permintaannya, mana qasadzalika mimma indi, semua itu tidak mengurangi apapun yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti napa jenenge jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Apa yang menetes dari jarum itu adalah apa yang diberikan kepada seluruh bangsa jin dan manusia, sementara lautan itu yang tersisa dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah sekalipun sampai mati enggak dikabulkan di dunia. Kita akan menunggu pahalanya nanti di akhirat, atau barangkali ada balak-balak yang enggak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Masih ada waktu sebentar, barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, terkadang kita datang di acara di lingkungan yang bukan lingkungan sunnah. Saat di awal acara pasti ada dimulai dengan baca Al-Fatihah. Juga saat selesai berdoa dibaca bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu, Ustaz? Apa kita diam saja atau harus bagaimana? Mohon pencerahannya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya membaca Al-Fatihah, ya ada dua niat di sana. Niat yang pertama, kirim Al-Fatihah. Kirim napa Al-Fatihah. Misalkan baca ila hadratin nabi wa sebut marono. Ini fulan. Kalau kirim Al-Fatihah seperti itu, gitu ya, maka sama sallallahu alaihi wasallam kalau dalam madzhab Syafi'i maka enggak nyampe. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Maka tidak nyampe seperti itu. Tapi berbeda kalau misalkan niatnya adalah menjadikan Al-Fatihah itu sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya bukan hanya Al-Fatihah ya, Al-Baqarah juga bisa. Ya. Al-Mulk misalkan dia juga bisa. Ya, misalkan begitu ya. Artinya membaca Al-Quran sebagai sarana atau wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, misalkan begitu ya,
atau satu surat tertentu kita baca, setelah selesai kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah membaca ayat-Mu, aku telah membaca Quran-Mu, aku telah membaca Al-Fatihah-Mu, maka kabulkanlah doaku, aku memohon kepadamu demikian dan demikian demikian. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Kalau modelnya seperti itu maka tidak ada masalah. Cuman jadi masalah selalu mengkhususkan surat tertentu misalkan, maka itu membutuhkan dalil dan tidak ada dalil tentangnya. Ya, di samping juga itu tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para tabi'in, bahkan tidak pernah dikerjakan oleh salafu hadhil ummah, salafnya umat ini. Para imam 4 juga tidak melakukannya demikian. Maka dalam keadaan seperti itu gimana? Bisa diem, bisa diem, tidak mengikutinya, atau kita membacanya tapi dengan niat untuk tawasul dengan amal soleh. Setelah kita membaca Al-Fatihah lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah membaca Al-Fatihah-Mu, maka kabulkanlah doaku. Aku mohon kepadamu agar orang-orang yang ada di sekitarku mendapatkan hidayah darimu. Misal seperti itu, okay? Bisa dipahami, Bu? Ya. Ada lagi yang lain? Ada, Bu? Ada 2 menit. Yeah. Hiasan dinding. Iya. Diapakan? Yang jelas tidak boleh dihinakan, ya, yang jelas tidak boleh dihinakan. Kalau misalkan seseorang itu memasangnya dengan niat jadi perhiasan, maka ayat Al-Quran itu diturunkan bukan untuk hiasan, tapi untuk dibaca. Ya, maka tidak perlu untuk jadi hiasan. Kalau kemudian ayat Al-Quran itu dijadikan misalkan jimat, ada sebagian orang pasang ini jimat, cekak dileboni apa? Maling. Ya Allah, ayat Al-Quran malah jadi herder, Bu. Ini juga penghinaan namanya. Bukan untuk jaga rumah, ya, bukan untuk jaga rumah, bukan untuk penolak maling, ya. Maka itu penghinaan. Maka tidak ada jalan kecuali untuk diturunkan. Ya, tapi tidak dihinakan, dimuliakan, ditaruh di mana tempat yang enggak terhina gitu ya. Misalkan dilipat, ditaruh di pakaian, ya misalkan, ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Baik, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.